Kobaran api yang cukup besar membakar bangunan lantai 3 ruko berjualan sembako di Jalan Keputaran, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis sore. Seluruh bangunan di lantai 3 dengan cepat hangus terbakar karena api cukup besar. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas damkar juga menyebar hingga masuk ke dalam gang untuk meninjau titik api di lantai 3. Itu awalnya dari lantai mana, Pak? Lantai 3. Lantai 3. Saat itu ditempati siapa, Pak, lantai 3? Kebetulan nggak ada orangnya lagi ya, kan di bawah semua. Kalau Bapak posisinya di mana, Bapak? Kenapa? Bapak posisinya di mana? Saya di toko, habis tutup toko. Terus api sudah besar? Sudah besar. Di lantai 3 ya? Ya, Itu biasanya digunakan untuk tinggal keluarga ya? tinggal itu. Api padam sekitar 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sedangkan akses menuju pasar Keputaran sempat ditutup dan dialihkan saat proses pemadaman berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak sepeda motor pedagang sayur dan pejalan kaki di Makassar, Sulawesi Selatan hingga mengakibatkan lansia tewas. Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut bahwa bandar judi online mengatur sistem agar para pemain terus kalah. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang hangus terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, Kamis sore. Puluhan petugas pemadam kebakaran kota Semarang yang berada di lokasi berusaha memadamkan api. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Diketahui, api muncul pertama kali dari bagian belakang pabrik saat para karyawan sudah pulang. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kan juga tempat dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Hingga Kamis malam, 15 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariandra, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak sepeda motor pedagang sayur dan pejalan kaki di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang wanita lansia tewas. Video amatir merekam sesaat setelah insiden kecelakaan di Jalan Poros Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus ringsek usai menabrak 2 sepeda motor, tiang listrik dan pejalan kaki. Akibatnya, seorang wanita lansia yang sedang berbelanja sayur di pinggir jalan tewas. Sementara seorang pemotor pedagang sayur luka parah di bagian pinggang dan paha. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk. Aku beli sayur. Nah, terus
langsung tiba-tiba itu mobil. Oh, kencang memang. Kencang memang. Oh, berapa orang natabrak itu, Pak? 2 sama itu ini. Ya, 2 sama pedagang sayur ya. Iya. Oh. Tapi gimana keluarganya, Pak? Ada. Keluarga atau meninggal ya, Pak? Iya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam insiden ini. Sopir minibus naas juga telah diamankan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa massa Aliansi Peduli Demokrasi di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk dan menyegel pintu kantor sebagai bentuk protes karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita, pihak kepolisian adalah saudara kita. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyegel kantor Bawaslu dengan melakban pintu masuk kantor. Massa mengecam Bawaslu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di Pilkada serentak 2024. Menuntut untuk Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dalam hal ini adalah Hukumdu. Massa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak Bawaslu. Mereka berharap Bawaslu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada serentak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Wahdi Sirajudin Komaru Zaman menggeruduk kantor KPUD Metro. Massa menuntut pembatalan pasangan Wahdi Sirajudin Komaru Zaman dalam kontestasi pilkada dapat segera dicabut karena dianggap keputusan sepihak. Massa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajudin Komaru Zaman, menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Massa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin Komaru Zaman. Massa menuntut pembatalan tersebut segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Massa juga mengancam bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tuntutannya tidak dipenuhi. Statement dari KPU Provinsi Lampung itu semua pegang rekamannya ya. Menyatakan bahwa selama ini KPU Kota Metro itu selalu konsultasi ke KPU Provinsi. Tetapi KPU Provinsi sendiri kaget. Loh, apa yang dikonsultasikan sama yang diputuskan kemarin tuh. Tadi saya berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Jadi hari ini lagi pembahasan tadi jam 10.48 pembahasan di KPRI. Jadi saya harap bertunggu. Untuk komisioner baru itu baru hari ini berangkat ke Jakarta untuk dilantik tanggal nanti malam jam 9. Diketahui sebelumnya pasangan Wahdi Sirajudin Komaru Zaman didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Metro. Keputusan diambil lantaran Komaru Zaman terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan penemuan jasad pria tergantung di sebuah rumah. Pria tersebut diduga seorang anggota polisi yang berdinas di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah mendapat laporan warga, tim Inafis Polda Bangka Belitung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ditemukannya jenazah korban di sebuah perumahan di Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Jasad pria yang diduga anggota polisi ini pertama kali diketahui setelah salah satu rekan korban mengajak RT setempat mendobrak rumah korban karena beberapa hari tidak masuk kerja. Terkait kematian pria yang diduga polisi ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan. Dobraknya sih sama-sama, lihat pas mendobrak pintu tuh. Posisi di mana, Bu? Posisi di kamar belakang.
Dapat informasi bahwa dia gantung diri, benar nggak? Iya benar, memang ibu nyaksikan. Nah, cuman ibu nyaksikan dari atas kan, dia masuk ke dalam, berlarian. Habis itulah nunggu anggota yang lain kan keluar kan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri apel siaga pengawasan tahapan Pilkada 2024. Dalam acara yang digelar di lapangan Monas pagi tadi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai komandan apel. Di depan petugas Bawaslu yang hadir, Wapres Gibran mengingatkan pentingnya mendeteksi potensi konflik sedini mungkin. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Wapres Gibran juga tegaskan, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak menjaga perdamaian selama Pilkada 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan proses pemilu berjalan kondusif dan bebas dari potensi pelanggaran. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Komplek Perumahan Muara Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, rumah itu berkamuflase menjadi rumah penjualan kain. Dari penggerebekan ini 5 orang ditangkap. Sementara itu menurut salah satu tersangka berinisial FG, diketahui pegawai dari admin telemarketing ini mulanya berjumlah 17 orang. Namun banyak yang mengundurkan diri. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Bisnis judi online bersitus Mabuk Judi dan GG Cuan telah berjalan sekitar 2 tahun dengan omset setiap bulannya mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan untuk deposit di situs judi ini minimal Rp50.000. Omset bulan 300 sampai 500. Itu sebelum rame-rame diungkap atau setiap itu standar segitu? Kalau lagi sepi 300 Pak, kalau lagi rame bisa 500. Ini kelima tersangka telah diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Pemerintah terus melakukan upaya masif dalam pemberantasan judi online. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkolaborasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait melalui Des Pemberantasan Judi Online. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Des gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, Des gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan.
Yang ketiga, Des Gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakkan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pameran internasional mesin pengolahan material plastik dan karet terbesar di Indonesia kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran edisi ke-35 ini menampilkan rangkaian inovasi yang siap membawa industri ramah lingkungan. Plastics and Rubber Indonesia 2024, pameran internasional mesin pengolahan material plastik dan karet terbesar di Indonesia kembali digelar. Pameran edisi ke-35 ini resmi dibuka pada 20 November 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran ini menjadi ajang pertemuan para pelaku bisnis profesional dan inovator dari berbagai sektor untuk mengeksplorasi peluang di pasar plastik dan karet. Plastics and Rubber Indonesia tahun ini menghadirkan solusi teknologi terkini dan aplikasi industri yang dapat mengurangi dampak lingkungan, terutama isu daur ulang bahan plastik. Kegiatan ini pameran plastik dan rubber internasional, saya lihat pesertanya juga banyak dari luar negeri, beberapa di antaranya juga menampilkan machinery, permesinan baik untuk produksi plastik, packaging maupun juga recycle. Jadi memang di dalam konteks plastik ini khususnya isu recycle atau isu daur ulang kan menjadi sangat penting. Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian juga terus mendorong pengembangan industri hijau, salah satunya adalah pengembangan recycle ini. Jadi isu plastik kan sekarang menjadi sangat sensitif ya, sehingga isu-isu berkaitan dengan recycle itu menjadi sangat penting. Kami mendatangkan supplier dari luar negeri yang mesin-mesin ini memang dibutuhkan untuk bagaimana kita menggiatkan produksi dalam negeri. Karena kami itu kan bagian dari hulunya. Dalam arti kita juga bisa membantu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi dari luar ini untuk bisa turut membantu produksi dalam negeri. Untuk memenuhi permintaan pasar, upaya perluasan kapasitas produksi menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh pelaku industri. Target peningkatan produksi diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar lokasi sekaligus mendukung pertumbuhan industri secara menyeluruh. Dari Jakarta, Ismalia, Rama Romadona, iNews melaporkan.